Halo guys, kenalin nama saya Muhammad Damar Selendra. Saya berasal dari jurusan Teknik Mesin dengan prodi konsentrasi rekayasa industri. Saya menempuh pendidikan di kampus Politeknik Negeri Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan studi kasus saya atas pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dialami oleh aktivis terkenal pada masa Orde Baru, yaitu Wiji Tukul. Jadi mungkin kalian masih ada yang belum tahu siapa itu Wiji Tukul. Jadi Wiji Tukul ini adalah aktivis pada masa Orde Baru yang pada saat itu adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang namanya mungkin sering kita dengar karena beliau adalah aktivis yang hilang dibungkam oleh pemerintah sampai saat ini masih belum kembali dari tahun 1998. Jadi Wiji Tukul ini sering membuat puisi atau syair yang bahkan bisa dibilang sarkas atau adanya kritik terhadap pemerintah, seperti syair yang sangat terkenal yaitu apa guna. Berikut adalah cuplikan dari syair apa guna. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong di desa-desa rakyat tidak menjual tanah tapi dengan harga murah. Terlihat dari syair yang udah kita tonton videonya tadi, syair tersebut merujuk pada kondisi pemerintah pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada saat itu pemerintah meminta rakyat untuk menjual tanah mereka dengan harga murah. Tapi tidak hanya itu, perjuangan Wiji Tukul diantaranya yaitu menentang kekuasaan Soeharto, membela kebenaran dan tidak memihak kepada hal yang salah, menolak berita bohong, menolak kesewenang-wenangan kekuasaan, dan menentang adanya pelanggaran HAM. Tapi karena Wiji Tukul menentang adanya itu, sehingga beliau dibungkam oleh pemerintah karena dianggap mengkritik pemerintah yang secara berlebihan. Secara padahal beliau hanya memperjuangkan hak-hak manusia dan rakyat, terutama sebagai buruh, karena beliau adalah pekerja buruh. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat sangat amat dibatasi. Karena itu Wiji Tukul menjadi target karena puisinya yang sangat berkontroversi. Ia memperjuangkan hak dasar seperti berkebebasan berbicara dan berkumpul, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Mei 1998, setelah gelombang demonstrasi besar-besaran, Soeharto mundur dari jabatannya. Namun di tengah kemenangan rakyat ini, Wiji Tukul menghilang secara tiba-tiba. Menurut Komnas HAM, ia menjadi salah satu dari 13 orang penghilang paksa di era Orde Baru yang konon katanya dilakukan oleh grup Mawar atau militer yang Mawar. Hingga kini keberadaannya tidak diketahui dan negara pun belum berhasil mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Kasus Wiji Tukul mencerminkan pelanggaran hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, hak atas perlindungan hukum, dan hak kebebasan berekspresi. Penghilangan paksa seperti yang dialaminya dilarang dalam hukum internasional, tidak lagi hukum Indonesia tapi secara internasional. Karena HAM ini sangat amat dijunjung tinggi di negara manapun, tidak hanya di Indonesia atau negara-negara maju. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian HAM, tetapi pelanggaran seperti ini menunjukkan kurangnya implementasi yang nyata bagi kehidupan yang ada di Indonesia ini. Setelah terjadinya keributan atau Orde Baru tersebut pada 1998, maka di tahun 1999 munculnya pasal-pasal baru, yaitu tentang hak kebebasan berpendapat. Jadi pada tahun itu pasal tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dikeluarkan dan dimunculkan, yang berbunyi yaitu dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Pasal-pasal mengatur HAM dalam Undang-Undang 1945.
dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Sementara itu, pasal-pasal yang mengatur HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah pasal 1 tentang HAM sebagai hak dasar melekat pada diri manusia. Pasal 3 yaitu tentang perlindungan HAM tanpa adanya diskriminasi. Pasal 4 tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Sedangkan terus pasal 5 tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi meskipun di kalangan atas maupun kalangan bawah tidak ada yang lebih spesial di hadapan hukum, semuanya sama rata. Pasal 17 tentang hak untuk hidup sejahtera. Pasal 71 tentang tanggung jawab pemerintah dalam melindungi HAM. Pasal 104 tentang pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Kasus Wiji Tukul ini masih menjadi luka terbuka dalam sejarah Indonesia. Hingga hari ini keluarga dan masyarakat masih menuntut adanya keadilan untuk Wiji Tukul karena sering dilakukannya acara kamisan untuk mengingat acara 1998 itu, mengingat dan menyuarakan kebenaran adanya langkah pertama dalam memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM yang lebih baik. Wiji Tukul pernah berkata, hanya ada satu kata, yaitu lawan. Terus mari kita terus memperjuangkan keadilan HAM yang ada di negeri ini, di negeri Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk konten lain menarik lainnya. Oke, bye-bye. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।